Cerita di awal film menunjukkan seorang pria bernama Gianni, yang merupakan bos sebuah perusahaan olahraga Italia. Dia bukan hanya kaya, tetapi juga terkenal sebagai seorang wanita pemikat. Dia sering mengganti pacar setiap hari dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Sepertinya tidak ada wanita yang dapat menolaknya karena daya tariknya yang luar biasa. Teman-temannya bahkan memanggilnya penakluk wanita. Suatu sore, Gianni sedang makan siang bersama temannya Fabio. Fabio memberitahunya bahwa dia seharusnya mulai memikirkan untuk menemukan hubungan yang serius, terutama karena Gianni akan segera menginjak usia 50 beberapa bulan lagi. Namun, Gianni tampaknya tidak terlalu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Saat mereka sedang mengobrol, saudara kembarnya, Gianni menerima telepon dan disampaikan kabar bahwa ibu mereka telah meninggal. Meskipun demikian, Gianni tetap tenang dan melanjutkan makan. Beberapa jam kemudian, setelah berganti pakaian, dia menuju ke pemakaman di mana saudara kembarnya memberikan kunci apartemen ibu mereka kepada Gianni. Saudara kembarnya juga menyebutkan bahwa ibu mereka telah meninggalkan surat wasiat yang mengharapkan Gianni untuk mengurus barang-barangnya. Pada awalnya, Gianni tidak terlalu tertarik dengan ide itu, tetapi dia akhirnya setuju. Meskipun hubungannya dengan orang tuanya memburuk sejak perceraian mereka, dia sudah terbiasa hidup sendiri dan jarang mendengar kabar dari mereka. Setelah pemakaman, Gianni mengunjungi apartemen sederhana ibunya. Di sana, dia duduk di kursi roda, mengenang masa kecilnya sambil mendengarkan lagu-lagu yang sering dia mainkan. Ketika dia masih kecil, dia pernah tersesat dan bertemu dengan Alessia, seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah lembaga sosial yang merawat orang-orang penyandang disabilitas. Setelah mendengar ceritanya, Gianni berpura-pura lumpuh untuk mendekatkan diri pada Alessia. Dia bahkan menyebutkan bahwa ibunya baru saja meninggal dan sekarang dia tinggal sendirian. Alessia tersentuh oleh kisahnya dan menawarkan kesempatan bagi Gianni untuk mengunjungi apartemennya dan nongkrong kapanpun dia merasa kesepian. Keesokan harinya di kantor, saat sedang dalam pertemuan, salah satu karyawan menyarankan untuk membuat sepatu olahraga khusus bagi atlet penyandang disabilitas. Ketika Gianni mendengar ide tersebut, dia dengan bangga menyatakan bahwa perusahaannya seharusnya hanya fokus pada produk atletik reguler. Suasana hatinya buruk karena saran tersebut, dan tiba-tiba dia memecat karyawan tersebut setelah pertemuan. Saat Gianni sedang sibuk dengan pekerjaannya, asistennya, Luciana, datang untuk mengantarkan pakaian bekas yang dipesannya. Ternyata, Gianni memiliki rencana untuk memenangkan simpati Alessia dengan berpura-pura lumpuh karena suatu kebutuhan. Keesokan harinya, Gianni kembali ke tempat ibunya dan meminta Alessia untuk menemaninya minum kopi. Namun, ketika Gianni mencoba menyiapkan kopi, dia bingung mencari gula. Untungnya, Alessia tidak mencurigainya dan sambil menyeruput kopi, mereka berdua membuka diri tentang beberapa momen sedih dalam hidup Gianni. Reaksi Alessia terlihat cukup normal. Ketika dia pulang ke rumah, Gianni mengubah pendekatannya. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak miskin, melainkan CEO dari sebuah perusahaan olahraga terkenal dan memiliki sebuah villa besar di kota. Taktik ini mengejutkan, dan Alessia mulai menunjukkan minat yang lebih besar padanya. Bahkan, Alessia mengundang Gianni untuk makan siang di rumah neneknya pada hari Minggu berikutnya. Gianni mengemudi ke rumah nenek Alessia dan memarkir agak jauh untuk menghindari kecurigaan. Ketika dia tiba, Alessia menyambutnya dan memperkenalkannya kepada neneknya. Tidak lama setelah itu, kakak Alessia, Cira, masuk. Awalnya, Gianni terpikat oleh kecantikan Cira, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Cira lumpuh, senyumnya menghilang. Ternyata, Alessia telah mengundang Gianni untuk bertemu saudara perempuannya dan menjodohkannya. Setelah makan siang, Gianni dan Cira ngobrol di luar. Awalnya, Gianni merasa tidak nyaman karena Cira adalah seorang penyandang disabilitas, sehingga dia lebih banyak mendengarkan cerita Cira dan memberikan jawaban singkat dari obrolan mereka. Dia menemukan bahwa Cira adalah seorang atlet tenis dan seorang pemain biola. Keesokan harinya, saat berkumpul dengan teman-temannya, Gianni berbagi cerita tentang dua tetangga cantiknya di gedung apartemennya. Namun, teman-temannya lebih tertarik pada Cira daripada Alessia karena mereka belum pernah bertemu dengan orang seunik Cira. Teman-temannya menantangnya untuk memenangkan hati Cira. Gianni, yang dikenal sebagai pria wanita, menerima tantangan tersebut.
Di sisi lain, Alessia mengunjungi apartemen Gianni untuk mengembalikan jas hujan yang dipinjamnya sehari sebelumnya. Di sana, dia bertemu dengan saudara kembarnya, dan mereka ngobrol santai sejenak. Alessia mengungkapkan kekagumannya pada kakak Gianni meskipun dia lumpuh, tetapi tetap semangat untuk hidup mandiri. Ketika adik Gianni mengetahui bahwa Gianni berpura-pura lumpuh, dia terdiam dan tampak sedikit kesal. Keesokan paginya, Gianni menelepon Cira dan mengajaknya kencan di hari Sabtu. Dia yakin Cira pasti tertarik padanya ketika mereka pertama kali bertemu. Beberapa hari kemudian, di sore hari, di kantornya, Luciana memberitahu Gianni bahwa seorang wanita bernama Cira ingin bertemu dengannya. Dia tidak bisa berkencan pada Sabtu depan karena dia memiliki pertandingan tenis untuk memenangkan hati Cher. Gianni menawarkan untuk mensponsori kompetisi tenis melalui perusahaannya dan berjanji untuk hadir dalam pertandingan untuk mendukungnya. Cira tampak sangat senang dengan tawaran ini, karena Gianni telah berjanji untuk hadir dalam pertandingan tenis. Melihat Cira menampilkan keterampilan tenisnya, Gianni terpikat dan bahkan tidak menyadari bahwa dia telah jatuh cinta setelah pertandingan. Gianni mengundang Cher untuk makan malam bersama, tetapi Cher malah menolak. Sebaliknya, Cher mengajak Gianni untuk bergabung dengannya dan teman-teman penyandang disabilitas lainnya untuk makan di restoran milik Gianni. Rasa penasaran mendorong Gianni untuk mengajukan banyak pertanyaan tentang dunia mereka. Percakapan ini meninggalkan kesan mendalam pada Gianni, dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya, bahkan sampai dia bermimpi bahwa dia akan menjadi lumpuh pada kencan berikutnya. Di sore harinya, Luciana dari V mengunjungi rumah Cher karena Gianni memintanya untuk membawa bunga selama percakapan mereka. Luciana sangat terkesan sehingga dia tidak bisa berhenti memikirkan perasaannya terhadap Gianni, yang tampaknya bermain-main dengan seseorang sehebat Cira. Ketika Luciana mencoba berbicara tentang Cira kepada Gianni, dia dengan tegas menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Beberapa hari kemudian, pada hari pertunjukan biola Cira, Gianni menyewa kursi roda listrik dari seorang tunawisma di luar tempat acara. Ketika Gianni memasuki pertunjukan, dia sangat menikmati permainan biola Cira dan tenggelam dalam pertunjukan. Ketika pertunjukan berakhir, dia tidak bisa menahan diri dan spontan bertepuk tangan. Orang-orang di luar sangat terkesan. Setelah pertunjukan, Gianni membawa Cira ke hotel bintang 5 yang mewah untuk makan malam romantis. Di sana, Gianni tidak bisa berhenti memuji penampilan Cira sebelumnya. Saat mereka berbicara, Gianni tanpa sengaja menekan tombol di kursi roda, membuatnya menabrak meja di sebelahnya. Cira tertawa terbahak-bahak, dan ketika mereka hendak melanjutkan percakapan mereka, Gianni mendengar suara lagu favorit ibunya. Malam itu, Gianni mulai membuka diri lebih banyak dan menceritakan seluruh masa lalu keluarganya kepada Cira, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Setelah makan malam, Gianni mengantar Cira kembali ke hotelnya. Di perjalanan, Cira melepas sepatunya dan menjelaskan bahwa itu membuatnya merasa bebas. Ketika mereka tiba di hotel, tepat di depan kamarnya, Gianni menggerakkan kursi rodanya lebih dekat dan mereka berdua berbagi ciuman penuh gairah. Keesokan paginya, saat Gianni sedang jogging di taman, dia mencoba mendekati Cira. Namun, karena sifat genit Gianni, dia tidak bisa menolak ketika seorang wanita lain mendekatinya untuk bersenang-senang. Di sore harinya, di restoran, Gianni dengan penuh semangat menceritakan rencananya untuk mengajak Cira makan malam romantis di villa miliknya pada malam berikutnya. Dia yakin bahwa dia bisa memenangkan hati Cira. Namun, Fabio, teman baiknya, menyarankannya untuk mempertimbangkan kembali apa yang telah dia dengar tentang Cira sejauh ini. Fabio percaya bahwa Cira adalah wanita luar biasa yang tidak pantas untuk dipermainkan, tetapi Gianni tetap cuek terhadap nasihat temannya. Malam berikutnya di villa, Gianni benar-benar terpesona oleh kecantikan Cira. Dia mengajaknya jalan-jalan, tetapi karena Cira tidak terbiasa dengan penggunaan kursi roda, dia dengan kikuk menabrak benda-benda di sepanjang jalan selama makan malam. Cira mulai berbagi cerita masa lalunya, menjelaskan bahwa kecelakaan mobil telah menyebabkan lumpuhnya. Dia kemudian bertanya kepada Gianni tentang kelumpuhannya sendiri, yang membuatnya kesal. Gianni hanya menjawab bahwa dia telah jatuh dari kuda. Saat mereka berbicara, Gianni mulai merasa bersalah karena telah berbohong tentang kelumpuhannya selama ini. Gianni memutuskan untuk menghadapi kebenaran dan jujur pada Cira. Keesokan harinya, saat mereka bertemu lagi di rumah Cira,
Jani dengan berani mengungkapkan kebohongannya dan meminta maaf. Dengan bangga, dia menunjukkan kepada teman-temannya foto dirinya bersama Cher dari malam sebelumnya. Mereka semua terkesan. Ternyata Jani yang memenangkan taruhan malam itu. Jani tidak bisa berhenti tersenyum sambil terus memikirkan Cira. Keesokan paginya di tempat kerja, Jani meminta Luciana menelepon kembali karyawan yang menyarankan pembuatan sepatu olahraga untuk atlet penyandang disabilitas. Saat berada di luar, Jani tidak bisa melupakan Cira. Dia mulai merasa bersalah karena berbohong tentang kelumpuhannya selama ini. Jani pun menelepon Cher dan memintanya untuk menemuinya. Dalam hatinya, dia bertekad untuk jujur saat mereka bertemu lagi. Sore itu di rumah Chah, Jani kembali dibuat takjub dengan permainan biolanya. Dia akhirnya menemukan keberanian untuk jujur padanya. Saat hendak berbicara, Tiara menyandarkan kepalanya di dada Jani. Malam berikutnya, Jani meminta Fabio dan Luciana untuk ikut bertemu dengan Cira. Dia ingin Fabio membantunya jujur dan Luciana menghibur Ki jika dia kesal di restoran. Saat mereka sedang makan, Fabio mencoba memulai percakapan, namun Jani tidak sengaja menumpahkan makanan ke celananya sendiri di kamar kecil. Jani mengatakan kepada Fabio bahwa dia terlalu takut dan merasa waktunya tidak tepat, sehingga dia memutuskan untuk menundanya. Keesokan harinya, saat Jani sedang bersantai di kafe, tiba-tiba Alessia muncul dan menamparnya. Dia telah mendengar kebenarannya dari saudara kembar Gani. Jani tidak pernah menyangka penipuannya akan terungkap seperti ini. Alia mengancam akan memberitahu Cira jika Jani tidak berterus terang. Jani meminta maaf dan berjanji akan jujur pada Cira, namun ia perlu mencari momen yang tepat. Merasa frustasi, Jani menemui ayahnya dan menceritakan semua masalahnya. Dia bingung antara ingin jujur dan takut kehilangan Cira. Ayahnya yang memiliki sejarah menjadi seorang playboy bahkan selama menikah, menyesal telah menyakiti seseorang yang dengan tulus mencintainya. Berdasarkan pengalamannya, ia menasihati Jani agar lebih baik Cira mendengar kebenaran darinya, meski mungkin menyakitkan. Mendengar nasihat ayahnya, Jani merasa sedikit lebih tenang. Di sisi lain, Alessia terlihat berbelanja bersama Siora, berusaha meyakinkannya bahwa Jani adalah pembohong. Alessia menceritakan seluruh kebenarannya, tapi sayangnya Cira tidak mempercayainya. Dia yakin Jani tidak mungkin berbohong padanya. Keesokan harinya, Jani, Cira, Luciana, dan Fabio naik bus wisata ke gereja kuno. Setibanya di sana, mereka menjelajahi situs bersejarah. Jani masih mencari saat yang tepat untuk berterus terang. Namun, saat dia sedang berpikir keras, dia menyaksikan Cira hampir tertabrak truk. Secara naluriah, Jani berdiri dan menyelamatkannya. Semenjak kejadian itu, hubungan Seh dan Jani menjadi retak, dan pada malam itu, Jani terus berkutat pada kesalahan masa lalunya. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, ia berziarah ke makam ibunya. Saat itu, dia sangat menyesal tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya saat ibunya masih hidup. Seandainya ia bisa memutar waktu kembali, Jani berharap ia bisa memeluk ibunya dan menebus kesalahannya. Di kantor saat rapat yang dipimpinnya, Jani memperhatikan bahwa karyawan yang sebelumnya dipecatnya telah kembali bekerja. Di tengah rapat, ia mempersilakan karyawan tersebut untuk maju dan mengambil alih presentasi. Saat karyawan tersebut mengganti slide di layar, semua orang terkejut. Ternyata rencana Jani adalah membuat sepatu untuk atlet penyandang disabilitas. Di rumah nenek Cher, Jani menyampaikan permintaan maafnya dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia mengaku berbohong tentang kelumpuhannya, tapi dia ingin Cira tahu bahwa perasaannya terhadapnya tulus. Dia benar-benar mencintainya dan bersedia memperbaiki keadaan jika dia mengizinkan. Nenek Cira yang terharu dengan ketulusan Jani akhirnya melunak. Dia mengungkapkan bahwa Cira baru-baru ini berangkat untuk pertandingan tenis dengan bus. Jani bergegas mengejar. Setelah berhasil menghentikan bus dan menaikinya, Jani menghampiri Cira. Namun, hati Cira masih sakit, dan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk berdamai dengan semuanya. Dia meminta Jani pergi. Hari demi hari berlalu, Jani terus bergelut dengan perasaannya. Suatu pagi ketika dia sedang jogging, dia mencurahkan isi hatinya dengan berlari secepat yang dia bisa. Dia memaksakan diri hingga batasnya hingga dia kehabisan napas dan hampir pingsan. Ketika dia mencoba mengatur napas, Cher tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya dan menawarkan untuk membawanya pulang.
Kaya bahkan meminta Jani untuk duduk di pangkuannya. Beberapa hari kemudian, Jani merayakan ulang tahunnya yang ke-50 bersama teman dan keluarga Chira. Mereka semua menari, dan Jani bahkan mengangkat Shiora ke lantai dansa dan ikut merayakannya. Satu pelajaran lagi yang dapat kita petik dari cerita ini adalah bahwa kejujuran dan ketulusan sangat penting dalam membentuk hubungan yang bermakna. Ketika Anda berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda, hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perasaan terluka. Namun jika Anda jujur dan tulus, pada akhirnya hal itu bisa mengarah pada cinta dan penerimaan.